Tetap mengerikan tanpa Sandy Walsh, prediksi line up Timnas Indonesia versus Palestina. Timnas Indonesia akan segera menjamu Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, di mana laga persahabatan yang kedua kalinya ini antara Indonesia versus Palestina akan segera disiarkan secara langsung, baik di televisi maupun live streaming mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam ini. Puluhan ribu tiket pertandingan pun habis terjual, di mana setidaknya 40.000 supporter akan memadati Stadion Gelora Bung Tomo untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun telah memanggil skuad Garuda dari klub yang dibelanya. Pemain abroad dan naturalisasi pun dipanggil Sintayong dalam menatap laga internasional ini. Dalam pertandingan nanti malam, Sintayong diprediksi bakal menggunakan formasi andalannya, yakni 4-3-3. Di mana di posisi penjaga gawang, Syahrul Trisna dipastikan menjadi andalan di bawah Mister. Kiper Persikabo 1973 tersebut menunjukkan performa gemilang musim ini dan kerap dijadikan andalan Timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Sementara di posisi bek kanan, cederanya Sandy Walsh bakal membuat Asnawi Mangkualam mendapatkan tempat utama di posisi aslinya. Asnawi Mangkualam pun sangat layak menggantikan Sandy Walsh karena memiliki pengalaman bermain di Liga Korea Selatan. Kemudian di posisi bek kiri, Pratama Arhan tidak tergantikan. Apalagi sang pemain milik Tokyo Verdy ini memiliki kemampuan lemparan baut yang bisa membuat lini belakang Argentina dan Palestina terkejut. Kemudian untuk duet bek tengah, Elkan Bagot dan Jordi Amat pun sangat cocok. Apalagi kedua pemain tersebut memiliki postur mumpuni serta memiliki pengalaman bermain di kancah Eropa. Sementara di bagian lini tengah, Rahmat Irianto layak untuk menjadi gelandang bertahan. Selain memiliki gestur mumpuni untuk berduel dengan pemain Argentina dan Palestina, gelandang Persib tersebut juga ahli dalam membagi bola. Ia akan didukung oleh Mark Locke dan Marcelino Ferdinand di depannya. Sebenarnya ada sosok Ivar Jenner, namun gelandang berdarah Belanda itu kemungkinan belum bisa dimainkan sebagai starter karena masih perlu beradaptasi. Sementara untuk lini depan, Sintayong diprediksi bakal memasang Yakob Sayuri di sisi kanan. Kemudian di posisi penyerang kiri ada Sein Patinama. Pemain naturalisasi ini memang berposisi asli sebagai bek kiri. Namun sepertinya Sein Patinama tidak akan dimainkan di laga perdana ini. Sementara itu untuk posisi ujung tombak, Sintayong diprediksi akan memasang Dimas Drajat. Meski sebagai striker tunggal, namun ia memiliki keahlian menjadi tembok agar rekan-rekannya mendapatkan ruang. Tentu menarik untuk dinantikan kiprahnya melawan Palestina pada laga nanti malam. Ratu Tisa beri ramalan masa depan Sintayong terungkap. Seperti yang kita ketahui bahwa FIFA Matchday Juni ini, Timnas Indonesia menghadapi tim yang tidak ecek-ecek, di mana Ketum PSSI Erick Thohir menghadirkan juara Piala Dunia 2022 Argentina dan juga Palestina. Melihat lawan-lawan yang dihadapi skuad Garuda seperti deja vu dengan motivasi Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa, yang mana sempat memberikan motivasi kepada Timnas Indonesia U22 yang akan menghadapi SEA Games 2023 di Kamboja lalu. Selain itu ia juga menyebut soal tim Jepang, padahal saat itu belum dilakukan pengundian Piala Asia. Ratu Tisa pun menyebut bahwa pemain Indonesia harus bisa mengubah mindset saat menghadapi tim besar. Sintayong sendiri akan memimpin Timnas Indonesia yang tergabung di grup D di Piala Asia 2023 bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Sejumlah pihak termasuk netizen pun mendesak PSSI untuk mempertahankan Sintayong lebih lama lagi yang sudah menangani Timnas Indonesia hampir selama 4 tahun sejak Januari 2020 lalu. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga pun mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan target untuk Sintayong untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Tuntutan di Piala Asia 2023 itu kemungkinan berkaitan dengan peluang perpanjangan kontrak Sintayong bersama skuad Garuda. Arya pun menjelaskan bahwa Sin telah menyepakati target itu bersama Ketua PSSI Erick Thohir dan Sumarji dan juga Badan Tim Nasional. Namun memang Humas PSSI itu tidak menjelaskan secara gamblang apa yang sebenarnya yang menjadi target dari Sintayong.
Dengan demikian, mendapatkan lawan yang strategis di FIFA Matchday judi ini tentu harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh Sintayong, yakni sebagai persiapannya untuk menentukan skuad terbaik menuju Piala Asia 2023. Tuntut pemain kerja keras demi supporter, Sintayong berharap tuah kota pahlawan. Kemenangan atas Palestina akan membuat timnas Indonesia berpeluang mendapatkan sejumlah poin. Hal itu membuka kesempatan skuad Garuda berpeluang memperbaiki peringkat FIFA yang saat ini menempati posisi ke-149. Untuk itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun ingin anak asuhnya mengalahkan Palestina. Bahkan juru racik asal Korea Selatan ini meminta para pemainnya untuk bekerja keras demi supporter. Pasalnya, untuk pertandingan melawan Palestina, PSSI telah melepas 40.000 tiket dan semua tiket tersebut sudah ludes terjual. Sejumlah calon penonton pun sudah mulai menukarkan tiket FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Palestina. Pastinya, saya mau memenangkan pertandingan pertama di kandang. Jadi saya juga berharap kepada pemain untuk bekerja keras dan menunjukkan yang terbaik, serta pantang menyerah kepada fans. Jelas Sintayong. ST sendiri tentu berharap mendapatkan kembali tuah kota Surabaya saat menghadapi Palestina dalam laga FIFA Matchday di Stadion GBT. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu pun pernah merasakan magis dari kota pahlawan, di mana ia berhasil membawa timnas Indonesia U19 ke Piala Asia U20 setelah memungkasi babak kualifikasi sebagai juara grup. Sebelumnya kami berprestasi baik di kualifikasi AFC U19. Ada kenangan baik di sini, semoga lawan Palestina juga. Saya harap kalian juga datang semua ke stadion untuk berikan dukungan penuh. Terima kasih juga sudah hadir di sini dan menyambut kami, ucap Sintayong. Sementara itu, jelang laga melawan Palestina, Ketum PSSI memiliki target ambisius, di mana mantan Presiden Inter Milan itu menginginkan timnas Indonesia bermain serius baik lawan Palestina maupun Argentina. Ia juga ingin pasukan Garuda mengamankan kemenangan di kandang sendiri.